Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya dimana kalau kita perhatikan XAUUSD kemarin itu dia mengalami big drop ya atau penurunan yang cukup besar di sini kita perhatikan. Ya, kalau dari candle 4 jamnya untuk harga kemarin itu tingginya itu ada di sekitar harga 2059 ya, ini adalah harga tingginya dia untuk yang kemarin. Dan kalau kita perhatikan kembali ya, di sini dia membentuk sebuah base ya, di sini ada base. Jadi dia bentuk base baru di area tingginya dia di area 2000-an, yaitu di 2040 sampai 2050 ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini base-nya di sini. Lalu kalau kita perhatikan kembali polanya ini itu adalah rally base drop. Ya, kalau yang ini nih, kalau yang ini itu namanya rally base rally, ini rally base drop. Nah, saat ini kalau kita perhatikan harga XAUUSD itu sudah berada di area supportnya dia. Nih, ini kan ada gap yang kemarin itu ya, yang waktu itu. Nah, dia itu berhenti di area gapnya dia atau di area supportnya dia di 1970. Dan kalau kita perhatikan memang sudah dari tanggal 7 Maret ya sampai hari ini, ya XAUUSD ini cenderung pullback dari area sini. Jadi makanya perlu kita perhatikan di sini adalah area 1983 dan area ini 1995.66 sampai 2001. Kenapa? Karena kalau dia menembus area 1983, itu artinya dia akan melanjutkan kenaikan sampai ke area sini kembali. Ya, bisa kita perhatikan di sini ya. Di candle yang sebelumnya. Oke. Candlestick-nya ini atau breakout ya, breakout dari 1983 lalu dia naik langsung ke sini. Lalu setelah itu dia sideways di area 1983 sampai dengan area 2000-an. Ya, berarti ini adalah range sideways-nya dia. Nah, pada saat dia breakout ke bawah lagi, dia itu cenderung untuk turun melakukan retest kembali di 1970 dan sideways di 1983 sebagai resistennya. Makanya dari itu, kalau misalkan hari ini dia breakout lagi naik ke atas sini, maka ada kemungkinan besar dia melakukan retest kembali ke sini, ya ke 2000-an. Ya bisa ada di sideways lagi atau dia langsung menembus naik lagi ke 2021 di area sini. Ya kita bisa perhatikan nih, ada resisten di area sini. Ya pada saat dia breakout dari sini, dia tuh cenderung untuk melakukan retest di area 2021 ya di sini ya. Tapi kalau misalkan hari ini dia mau melanjutkan penurunannya, maka ada kemungkinan besar yaitu akan melakukan retest kembali di 1983 lalu lanjut turun ke base area yang di sini ya, ini adalah demand di time frame rendah ya atau time frame 1 jam. Oke, saya ambil demandnya itu di sini. Nah, kita perhatikan sini ada doji ya, ada doji. Yang sini dia membentuk sebuah base sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, ini adalah area demand 1 jamnya dia dan kemungkinan besar kalau misalkan dia drop lagi ke bawah, maka dia akan berhenti di sini dulu nih. Dia akan berhenti di sini dulu dan dia akan melakukan retest kembali ya, seperti yang ini nih. Seperti yang ini, nanti dia baru coba naik kembali ke atas. Ke sini, ke 1970, 1970. Kalau misalkan dia nggak kuat atau dia mulai turun, maka dia akan ke sini. Nah, ini ada demand 4 jam media, ya di 1940 sampai 1950. Dan perlu kita perhatikan adalah di 1950 ini adalah ada resistennya dia juga ya. Di sini resisten dia juga, jadi ada cukup banyak gerbang kalau misalkan dia ingin ke bawah ya. Terutama kalau kita perhatikan secara keseluruhan ya, di time frame 4 jam, ya itu masih berada dalam fase uptrend. Ya ini kita perhatikan, dia ini ada trend line-nya nih. Ya setiap dia menyentuh area trend line ini dia cenderung untuk naik ke atas kembali. Ya maka dari itu bisa dia turun ini untuk melakukan retest trend line, dan kalau saya perhatikan misalkan dia ingin melakukan retest trend line, yaitu kira-kira ada di ya, jadi kalau dia mau retest trendnya itu kira-kira dia akan turun ke sini.
ke 1933, 1934. Di sini ada support ya, kalau kita perhatikan yang memisahkan pergerakan kedua harga ini. Ketika harga menembus ke bawah, dia itu cenderung ke bawah dan melakukan menjadi resisten di sini. Ya, dia itu cenderung bermain di sini. Tapi kalau dia udah nembus ke atas, dia itu cenderung bermain di atas ini. Ya, jadi kalau saya perhatikan memang kalau dia turun, dia akan melakukan uji support di sini, ya di trendline-nya dia. Dan kalau dia jebol, ya kalau misalkan dia breakout dari trendline, kemungkinan dia akan ke sini dulu. Dia lanjut ke sini melakukan retest ya, melakukan retest trendline. Lalu dia akan lanjut turun lagi ke bawah. Dan itu akan saya update nantinya di channel Telegram. Nah, kita memikirkan kedua skenario ini. Dan kalau diperhatikan di time frame 5 menit ya, ini saya menggunakan time frame 5 menit. Ya, di sini itu ada supply area ya di time frame 5 menit. Dan selama dia nggak bisa menembus area ini, maka kemungkinan besar itu dia akan melakukan penurunan kembali. Ya, lalu kalau dia menembus area sini, kita perlu perhatikan bahwa sini ada order block juga ya. Dan ini bisa dijadikan sebagai supply area selanjutnya dia kalau dia nembus. Nah, ini juga ada. Nah, kita perhatikan di sini dia seperti membentuk pola naik. Ya, di sini ada pola naik di time frame 5 menitnya dan pola naik ini tercipta di sini. Ini ada double bottom di sini ya. Ada double bottom dan dia membentuk lower height yang baru. Di sini dia mencoba untuk membentuk higher height yang baru dan sudah terbentuk kalau kita perhatikan sini. Ya, di sini udah terbentuk higher height yang baru. Ini kan height yang sebelumnya ya. Nah, ini height yang baru. Walaupun beda beberapa pips doang ya, itu udah bisa disebut sebagai height yang baru asalkan body candle itu bisa tutup di atas height yang sebelumnya. Tapi dia belum bisa breakout dari sini. Ya, dia belum bisa breakout dari 1977. Kalau dia bisa breakout dari 1977 dan bisa menembus area base ini, ya, maka dia akan naik kembali ke sini. Ke area 1981 sampai 1983. Tapi kalau dia nggak bisa, dia akan kemungkinan turun kembali ke sini ke 1970 untuk melakukan retest kembali. Oke, lalu di sini kita perhatikan juga ada supportnya di 1973. Dan 1973 ada supportnya juga. Lalu di 1975 itu ada supportnya juga. Oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya mengenai XAUSD ini. Dan memang secara keseluruhan, kalau saya perhatikan dari pagi ini, XAUSD sedang sideways di range harga 1970 sampai 1977 ya paling tingginya. Dan di sini dia membentuk pola naik ya. Pola untuk kenaikan itu membentuk lower height yang baru dan juga high height yang baru. Hanya saja ini terjadi di time frame kecil. Jadi kalau mau keseluruhan itu tetap kita memperhatikan time frame besar di sini. Oke. Jadi mungkin sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.